Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nisa Dewi, NIM C1K019057 dari kelas Parasit dan Penyakit Ikan A. Di sini saya akan meresume materi tentang bakteri dan jamur. Bakteri, tentunya semua makhluk hidup dapat terserang bakteri, tak terkecuali pada ikan. Ikan merupakan salah satu makhluk hidup yang mudah sekali terjangkit bakteri, bahkan dapat kemungkinan menular pada ikan lain yang berada di dekatnya. Untuk mengetahui apakah ikan terkena bakteri atau jamur, dapat dilakukan diagnosa. Tahapan diagnosa pada ikan yakni yang pertama, sejarah ikan sakit atau mati. Sejarah ikan sakit atau mati dikarenakan oleh penyakit yang berada di bagian dalam atau luar tubuh ikan. Penyakit ini disebabkan oleh parasit, jamur, virus, dan bakteri. Yang kedua, pengamatan ikan sakit atau mati dan faktor lingkungan. Ikan yang sakit atau mati perlu dilakukan pengamatan. Mengapa ikan tersebut dapat sakit atau mati? Karena jika ada salah satu ikan yang terjangkit penyakit, maka dapat menular ke ikan lainnya. Faktor lingkungan juga merupakan penyebabnya. Faktor lingkungan yang tidak baik, seperti salah satunya kualitas air yang buruk, dapat membuat ikan mudah stres, bahkan dapat menimbulkan kematian. Yang ketiga, pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis dilakukan pengamatan dari perilaku ikan secara eksternal, mulai dari berat badan dan panjang ikan, hingga perubahan yang tidak normal dan abnormalitas yang terjadi pada ikan. Semua dicatat. Pemeriksaan klinis harus dilakukan secara teliti untuk mempermudah diagnosa. Yang keempat, diagnosa lapangan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis, selanjutnya dilakukan diagnosa lapangan untuk mengetahui apa yang terjadi pada ikan yang dapat menyebabkan ikan tersebut sakit atau mati. Dengan cara yang hampir mirip dengan pemeriksaan klinis, yaitu dilihat dari gejala-gejala fisik seperti perubahan tingkah laku pada ikan, perubahan pada ikan, perubahan morfologi dan anatomi pada ikan. Diagnosa lapangan, terdapat 3 jenis diagnosa, yaitu yang pertama, diagnosa jelas. Diagnosa ini biasanya hanya terjadi pada ikan spesies tertentu dan penyakitnya sudah diketahui secara jelas. 2. Diagnosa sementara. Diagnosa ini perlu dilakukan pengambilan sampel penyakit. Ciri-cirinya adalah saling terkait atau sama. Pengambilan sampel menggunakan diagnosa berupa parasitologi, imunoserologi, biologi molekuler, histopatologis, virologis, bakteriologis, mikologis, dan elektron mikroskopis. Hal-hal tersebut dapat dijadikan penyebab penyakit pada ikan. Yang ketiga, tidak ada diagnosa. Dalam kasus ini, tidak ada diagnosa disebabkan oleh lingkungan dan mungkin saja dapat langsung menyerang ikan secara massal. Penyakit pada ikan, terdapat penyakit karena infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit infeksi pada ikan dapat dengan mudah menyebar dan sangat merugikan bagi para pembudidaya. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri antara lain Aeromonas hydrophila. Biasanya bakteri yang menyerang ikan air tawar. Yang kedua, Streptococcus sp merupakan penyakit yang menyerang yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang ketiga, Vibrio sp
merupakan bakteri yang memiliki sifat gram negatif, bersel tunggal, berbentuk batang pendek yang bengkok atau lurus. Yang keempat, Pseudomonas sp, penyakit yang mampu mendegradasi hidrokarbon. Penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit yakni eksoparasit dan endoparasit. Eksoparasit adalah parasit yang hidupnya berada di luar tubuh inangnya. Sedangkan endoparasit adalah parasit yang hidupnya berada di dalam tubuh inangnya. Contoh dari infeksi yang disebabkan oleh parasit antara lain protozoa, nemazoa, rematoda, platyhelminthes, crustacea, dan moluska. Virus juga termasuk ke dalam penyakit infeksi yang dapat menular. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus antara lain WSSV. Yang pertama WSSV, White Spot Syndrome Virus, atau yang biasa disebut virus sindrom bintik putih, merupakan virus penyebab bintik putih pada udang. Virus ini adalah suatu jenis virus yang memiliki envelope berbentuk batang dan memiliki kandungan double strand atau antibodi ganda DNA genom. Yang kedua, IMNV atau Infectious Mononucleosis Virus, penyakit atau biasa disebut dengan penyakit Mio, memiliki tanda-tanda klinis yakni udang terlihat pucat dan bagian ruas bawah pada tubuh udang hingga pada bagian ekor berubah menjadi warna merah. Selain itu, terdapat seperti gumpalan putih pada bagian perut udang. Adapun pencegahan agar udang tidak mudah terserang penyakit Mio yaitu dengan memperkuat biosecurity. Selanjutnya, TSV atau Taura Syndrome Virus. Virus ini biasanya juga dialami oleh udang. Ciri-cirinya terdapat bercak hitam yang mengalami perubahan warna pada tubuh ikan, warna kemerahan pada bagian seluruh permukaan tubuh udang, terutama pada bagian kipas ekor, kosongnya saluran pencernaan, dan kulit udang menjadi lembek. Hal ini menyebabkan udang akan mati pada saat molting. Yang keempat, Viral Nervous Necrosis atau VNN. VNN adalah virus yang menyerang ikan-ikan budidaya, terutama ikan kakap dan ikan kerapu. Selain ikan kakap dan kerapu, virus ini dapat menginfeksi beberapa jenis penyakit yang cukup berbahaya. Virus ini dapat menginfeksi beberapa jenis spesies ikan air tawar dan payau, salah satunya ikan nila. VNN terdiri atas dua segmen, RNA1 dan RNA2, dari utas tunggal RNA. Selanjutnya ada KHV atau koi herpes virus. KHV adalah virus yang mematikan bagi ikan koi dan dapat pula menyerang kelompok ikan mas, memiliki sifat yang akut dan ganas sehingga dapat menyebabkan kematian dan sakit. Menyebabkan kematian ikan secara massal serta mendadak. Penyebab terjadinya KHV yakni jumlah populasi ikan yang terlalu banyak dalam satu kolam, kurangnya kadar oksigen terlarut pada ikan, kualitas air yang buruk, kurangnya pemberian pakan, vitamin, dan nutrisi yang lengkap. Yang keenam, iridovirus
merupakan virus yang dapat menyerang ikan, salah satunya ikan kerapu bebek. Cara penanggulangannya ialah dengan melakukan vaksinasi untuk memberikan ketahanan individu terhadap penyakit. Selain bakteri, parasit, dan virus, beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur antara lain saprolegnia, yang kedua branchiomycosis, yang ketiga ichthyophonus, merupakan penyakit infeksi yang terjadi karena jamur. Selain penyakit infeksi, ada pula penyakit non-infeksi yang tidak mudah menyebar dan dapat segera dicegah oleh para pembudidaya. Contoh-contoh penyakit non-infeksi diantaranya lingkungan yang buruk, bakteri, parasit, virus, dan jamur sangat mudah masuk ke dalam tubuh ikan. Yang kedua, pakan yang buruk. Yang ketiga, faktor genetik. Dan yang keempat, hama. Terdapat jenis dan nama-nama bakteri yang dapat menyerang serta menginfeksi biota budidaya. Di antaranya Bacterial Kidney Disease atau BKD, Early Mortality Syndrome atau IMS, yang ketiga EPDC, yang keempat Enteric Red Mouth Disease atau ERMD, yang kelima Enteric Septicemia of Catfish atau ESC, yang keenam Fish Tuberculosis, yang ketujuh Furuncolosis, Card Erythrodermatitis, yang kedelapan Gaffkemia, yang kesembilan Nocardiosis, Gill Tuberculosis, yang ke-10 Pasteurolosis, Seu Tuberculosis, yang ke-11 Red Spot Disease, yang ke-12 Streptococcus atau S. agalactiae, yang ke-13 Streptococcus S. inaya. Bakteri merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme, termasuk pada ikan. Bakteri akan menimbulkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Yang pertama, Bacterial Kidney Disease atau BKD. Penyebabnya Renibacterium salmoninarium. Yang kedua, Early Mortality Syndrome atau IMS yang disebabkan oleh unique strain of Vibrio parahemolyticus. Yang ketiga, Edwardsiliosis emphysematous putrefactive disease of catfish atau EPDC yang disebabkan oleh Edwardsiella tarda. Yang keempat, Enteric Red Mouth Disease yang disebabkan oleh Yersinia rukeri. Yang kelima, Enteric Septicemia of Catfish yang disebabkan oleh Edwardsiella ictaluri. Dan beberapa nama penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri lainnya. Selanjutnya ada jamur. Jamur juga merupakan penyakit infeksi yang dapat menyerang ikan. Ia merupakan mikroorganisme yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi. Pada umumnya, jamur merupakan multiseluler dan bersel banyak. Berikut nama-nama jamur yang menginfeksi biota budidaya. Yang pertama, Aphanomycosis or crayfish plague. Yang kedua, Branchiomycosis B. denigrans. Yang ketiga, Branchiomycosis B. sanguinis. Dan yang keempat, Epizootic ulcerative syndrome atau EUS. Dan yang terakhir, Sandpaper disease, Swinging disease, dan Ichthyophonus. Aphanomycosis atau crayfish plague disebabkan oleh Aphanomyces astacyi. Yang kedua, Branchiomycosis B. denigrans
disebabkan oleh Branchiomyces denigrans. Yang ketiga, Branchiomycosis sanguinis yang disebabkan oleh Branchiomycosis sanguinis. Yang keempat, Episodic Ulcerative Syndrome atau EUS yang disebabkan oleh Aphanomyces invadas. Dan yang kelima, Sandpaper Disease, Swinging Disease, Ichthyophonus yang disebabkan oleh Ichthyophonus volkeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.